ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah usikum wa nasiha bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Berbagai judul sudah dibahas dalam kajian tauhid kita kali ini. Sekarang saya ingin membahas tentang madzahirus syirki. Kalau di kitab itu bagian yang ke-20. Mim madzahiris syirki au madzahirus syirki. Fenomena kesyirikan yang ada di masyarakat. Nanti tugas kita semuanya mencari tentang hal-hal yang disebutkan dalam kitab ini, kemudian barangkali mengoreksi mungkin ada sesuatu yang salah dari apa yang ditulis dalam kitab ini. Judulnya Mim Madzahiris Syirk, termasuk fenomena dari kesyirikan yang ada di masyarakat itu. Di bagian awal, Inna madzahiras syirkil muntasyira fil alam al-islami. Sebenarnya fenomena kesyirikan itu banyak tersebar di berbagai belahan dunia Islam. Masyarakat dan penduduk yang mayoritas beragama Islam menurut penulis kitab ini dilanda berbagai macam fenomena kesyirikan. Wahia as-sabab ar-ra'isi. Sebenarnya syirik itu merupakan sebab yang utama. Nah, ini kalau ditarik sebelumnya, oh kalau begitu dakwanya Nabi itu sudah betul. Penataan dan pembinaan umat itu dimulai dari marhalatut tauhid, akidah tauhid dulu. Kalau marhalatut tauhidnya ini sudah kuat, baru kemudian marhalatul ukhuwah, persaudaraan di antara sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Kalau itu juga sudah, itu kemudian ada apa? Al-istiqdad, persiapan. Barangkali ada yang mengganggu umat Islam. Nah, kalau urut-urutan ini dilakukan, terutama yang di bagian awal tadi, marhalatut tauhid, yang kedua ukhuwah, yang ketiga al-istiqdad, persiapan. Baru yang keempat ada tahqiqun nasr, realisasi dari kemenangan yang dijanjikan oleh Allah itu. Mestinya menata masyarakat itu dari situ. Mestinya di situ. Nah, makanya di sini disebutkan asy-syirik al-muntasir fil alam al-Islam. Syirik yang tersebar di berbagai belahan dunia Islam itu as-sabab ar-ra'isi fi masaibil muslimina, yaitu sebab utama timbulnya musibah yang dialami umat Islam. Jadi syirik itu ya biang kerok itu tadi, timbulnya berbagai musibah. Wa ma yulaqunahum minal fitan, ada banyak fitnah, wazalazil, kegoncangan, wal khurub, peperangan, wa ghairiha, dan lain-lain min anwa'il azab, dari berbagai macam musibah. Alladzi sabbahu Allahu 'alal muslimina, yang ditimpakan Allah kepada kaum muslimin. Nah, ini kalau dikembalikan pelajaran yang sebelumnya, pelajaran sebelumnya itu ada gini, Pak. Dan jenengan saya itu kan percaya bahwa Quran itu betul. Ya pasti tidak salah. Janjinya Allah itu 3. Ya.
Apa janjinya? Satu, orang Islam itu akan diberi kekuasaan. Ya, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Yang kedua, wala yumakkinannahum dinahumul ladzir tadzalahum. Agama itu akan dikuatkan. Yang ketiga, rasa takut itu diganti dengan rasa aman. Tapi apa syaratnya? Ya'budunani, mereka itu tetap menyembah aku saja, kata Allah, wala yusyriku nabi syai'an, dan tidak syirik. Jadi 3 janjinya Allah itu pasti terpenuhi sama Allah. Ya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum bil ardi. Saya ulangi lagi, kama stalhafal ladzina min qablihim, akan diberi kekuasaan, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadzalahum, agama yang diridhai itu akan dikuatkan, ya, tidak akan ada orang yang mengusik, ya. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, rasa takut itu akan diganti dengan rasa aman. Syaratnya itu satu, ya'budunani, ibadah kepada aku, wala yusyriku nabi syai'an, dan tidak boleh syirik. Tapi begitu ada kesyirikan dengan berbagai macam syirik, ini timbul masalah. Tidak mungkin janjinya Allah itu terpenuhi. Loh, begitu maksudnya. Nah, ini kalau dikembalikan pelajaran kitab yang lama, ya tambah panjang. Contoh saja, perang Badar menang, perang Uhud kok kalah. Ya kan? Dan kekalahan perang Uhud itu diabadikan di Quran. Ya. Nah, surat Al-Imran ayat 152. Ya. Jadi Allah sudah memberikan janjinya dengan benar ketika kamu membunuh mereka atas izinnya Allah. Tapi kemudian yang dialami umat Islam itu 3. Surat Al-Imran ayat 152 itu, sebelum ke sini ya, supaya jenengan paham ini nantinya. Bahwa tauhid itu satu-satunya bendera untuk meraih kemenangan, sebaliknya syirik itu merupakan kelemahan. Timbul ini tadi yang saya katakan di kitab ini. Makanya saya suruh buka surat apa tadi? Al-Imran 152. Saya ulangi lagi, perang Badar menang. Padahal jumlahnya umat Islam cuma sedikit. Tapi perang Uhud kalah. Kekalahan itulah panjenengan dan saya bisa membaca di surat Al-Imran itu tadi. Ada terjemahnya Mas, monggo. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu. Nggih. Ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Ya, itu di awal peperangan. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu id takhussunahum bi'idnih. Allah telah memenuhi janjinya ketika kamu membunuh mereka atas izin Allah. Jadi perang itu membunuh ya boleh, wong perang kok. Ya. Perang itu kemungkinan cuma 1 di antara 2. Kalau tidak membunuh ya dia apa kan? Dibunuh. Perang zaman dulu, zaman pertengahan, zaman modern juga iya. Dan itu Allah sudah mengizinkan umat Islam membunuh orang kafir. Itu ya. Lanjut. Nah ini yang penting buat panjenengan dan saya Pak. Monggo. Sampai pada saat kamu lemah dan bersih dalam urusan itu. Enggak, kalem-kalem aja. Sampai, diulangi lagi, sampai saat kamu lemah. Lemah iman Pak. Iman itu kan bisa naik turun ya. Ramadan itu kira-kira imannya naik apa turun ya? Kalau enggak Ramadan gini. Kok iso? Ya, hatta idza fasyiltum, ketika kamu lemah iman, 1, 2 apa? Terusnya? Dan berselisih dalam urusan itu. Iya, tanaza'tum fil amri, berselisih pendapat.
Maksudnya apa? Para jago tembak, pemanah, para sniper itu berselisih, cekcok di atas gunung. Mudun apa enggak, mudun apa enggak. Padahal cuma 50 orang tok. Kalau saya tarik ke sini, umat Islam Indonesia lebih dari 150 juta. Cekcoknya tambah banyak, 50 aja cekcok kok. Kalau tidak mau cekcok, ya oleh orang lain supaya umat Islam diapakan? Dicekcokkan. Dibenturkan satu dengan yang lain. Supaya lemah. Nah, begitu. Ayatnya jelas. Ya, wa tanaza'tum fil amri, kamu berselisih pendapat. 50 saja berselisih, apalagi di atas 150 juta penduduk. Iya. Lanjut yang ketiga. Dan mengabaikan perintah Rasul. Oh, mengabaikan perintah Rasul. Dalam konteks perang Uhud, perintah Rasul apa? Jangan turun. Dari atas gunung jangan turun. Oh, yang merintah itu Nabi kok. Diselisih, dilawan. Ya. Wa asaitu min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Lanjut monggo. Mengapa mereka itu menyelisih perintah Rasul? Setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Apa Pak yang mereka sukai, Pak? Iya. Itu berhenti zaman dulu saja tak sampai 2022 ini. Oh iya. Saya mau ngomong sampai 2024 nah nanti kira-kira. Gak mentoloh. Lanjut Mas, monggo. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia. Terus? Dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Coba saya tanya. Berarti di dalam setiap perjuangan umat Islam, di benaknya, di pikirannya, ada yang cuma menginginkan dunia enggak? Itulah ayatnya. Coba, lah mau kuat gimana begitu? Apalagi fenomena kesirikan itu tadi. Minkum mayyuridu dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Sehingga mudah-mudahan ada hasilnya di mana-mana. Saya itu kalau ngaji walaupun berbeda pendapat, umat Islam itu harus menggalang ukhuwah persaudaraan. Gitu loh. Ya, yang ditakuti kan kalau umat Islam ini jadi satu. Padahal di situ ayatnya jelas. Dalam perjuangan itu ada yang menghendaki dunia, ada yang menghendaki apa? Akhirat. Murni berjuang, kepingin dunia akhirat supaya Islam itu jaya. Tapi ada yang enggak. Ya, yang enggak itu biasanya ngomongnya begini. Wani piro. Nanti maksudnya? Wani piro ya. Terus kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Ya. Wes sampai di situ dulu. Ayat itu Pak, surat Al-Imran ayat 152 dalam kitab Al-Qaulul Mufid itu oleh Al-Utsaimin, Syekh Al-Utsaimin itu diberi komentar. Sama dengan ini komentarnya. Apa? Waqad hasalat hazimatul muslimin limaksiatin wahidah. Terjadi kegoncangan di internal umat Islam karena ada satu maksiat. Satu tok. Satu saja itu sudah menyebabkan umat Islam itu lemah. Itu tadi loh ayat tadi ya. Ya. Hasalat azimatul muslimin limaksiatin wahidah. Terjadi kegoncangan di internal umat Islam karena ada satu maksiat. Apa maksiatnya cuma satu dalam konteks ayat itu? Menyelisihi perintah Rasul. Apa perintahnya tadi? Jangan turun, cuma satu tok. Wa nahnul an nuridul intisar minallah, dan kita sekarang ya sekarang tergantung yang baca kitab itu, mudah-mudahan besok dibaca oleh anak cucu kita Pak ya.
Wa nahnu al'an nuridul intisar min Allah wal ma'asi katsiratan indana fala yumkin. Kita ini mengharapkan pertolongan dari Allah, padahal kemaksiatan itu banyak di mana-mana. Apa ya mungkin Allah memberi pertolongan? Tidak mungkin. Oh, tak mungkin kan gitu. Ya. Nah, itu kalau jenengan cocok dengan ayat itu tadi yang saya terangkan tadi. Allah akan memberi kekuasaan. Rasa takut diganti dengan rasa aman. Agama akan dikuatkan, asal tidak syirik. Cocok sama itu tadi. Jadi, zahirnya Rasulullah itu tidak akan bisa menang kalau tidak dapat pertolongan dari Allah. Tapi kalau ada madzahiru syirki, balik ke kitab ini, susah rasanya. Ya, karena tidak banyak orang berdakwah tauhid. Padahal tauhid huwa asasul Islam allati tubna fiha daulah al-islamiyah. Padahal tauhid itu merupakan dasar daripada agama Islam. Dalam bahasa yang berbeda, fasyahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan maknanya itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Syahadat dengan maknanya, bukan syahadat dilafalkan saja. Jadi kalau dilafalkan saja, begini-begini ini tidak ketemu. Maka saya balik ke sini. Nah, inilah fenomena kesyirikan tadi. Itu menimbulkan apa? Al-fitan. Fitnah di internal umat Islam. Wazzalazil, kegoncangan. Wal khurub, peperangan di internal umat. Wa ghairiha min anwa'il adzab, dan macam-macam dari berbagai siksa alladzi sabbahu Allahu 'alal muslimina, yang ditimpakan Allah kepada orang muslim, bisa babi i'radihim anit tauhid, sebab mereka berpaling dari tauhid. Syahadat cuma dilafalkan saja. Syahadat cuma ditulis saja, tapi tidak dicari makna-maknanya, lalu tidak diamalkan. Nah, begitu. Nah, kalau cuma melafalkan la ilaha illallah saja, ya semua orang sudah bisa. Dengan dilatih ping 1000 kali ya kuat saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan begitu ya. Nah, tapi dicari maknanya. Jadi berbagai musibah yang ditimpakan Allah kepada kaum muslimin bisa babi i'radihim anit tauhid wa zuhuri syirki fi aqidatihim wa sulukihim. Nah, itu sudah automatically jauh dari syirik, jauh dari tauhid, tapi timbul kemudian apa? Syirik. Kan gitu aja. Kalau umat ini dijauhkan dari tauhid, berarti yang muncul apa? Syirik. Tapi kalau dijauhkan dari syirik, yang muncul apa? Tauhid. Ada musibah, ada bencana, ada ini, tauhid yang dikuatkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini bulan-bulannya biasanya ada banyak Allah menimpakan musibah. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah, berinfak, bersedekah, berdoa dan sebagainya. Semuanya waspada. Boleh, Pak? Boleh. Jangan mengantisipasi supaya tidak ada musibah dan bencana, lalu membuat apa? Ada. Di mana, Pak? Ya. Ya enggak cocok. Ya. Terus gimana Pak Ustadz kalau terjadi? Ya diberitahu Mas, enggak boleh. Orang Islam itu memberi makanan binatang di hutan itu boleh. Itu juga makhluknya Allah. Tapi kalau ada makanan, minuman yang diniatkan dipakai untuk sesaji, itu yang tidak boleh, bisa merusak akidah, bisa apa? Perbuatannya menjadi perbuatan apa? Syirik. Lah kalau dituturi tidak mau, diapakan Pak Ustadz? Disaduk. Jadi masalah enggak? Masalah. Ya. Itu loh ya.
Jadi waddalilu ala dzalika ma narahu fi aktsari biladil muslimin min madhahiri syirki al-mutanawwi'ati allati hasbal katsiru minal muslimin annaha minal Islam. Buktinya ada banyak kita saksikan di berbagai belahan dunia fenomena kesyirikan itu tadi, madzahirus syirki yang bermacam-macam. Tapi sebagian umat Islam tidak memandang itu sebagai syirik. Padahal li'annal Islam ja'a liyakhtama madzahiras syirki. Islam itu datang untuk memberantas kesyirikan. Betul Pak ya? Iya. Ya, abul madzahir allati tuaddi ilaihi. Yaitu Islam itu datang untuk memberantas fenomena yang mengarah kepada perbuatan apa? Mengarah saja enggak boleh. Apalagi ngelakoni syirik. Nah, gitu loh. Nah, ini contohnya, Pak. Wa ahammu hadhil madzahir, ya. Dan yang penting-penting itu tentang kesyirikan yang ada di masyarakat. Pertama, doa ghairillah. Memohon, meminta, berdoa kepada selain dari siapa? Allah. Siapa selain daripada Allah itu? Ya bisa nabi, bisa wali, bisa syekh, bisa siapa saja. Ya, apa ada? Menurut kitab ini ada. Di mana? Nah ini. Wa yudharu dzalika minal asyanid wal qasaid allati tuqalu bi munasabatil ihtifal bil maulidin nabi. Au bi dzikri tarikhihi. Ya, waqad sami'tum yansyaduna. Fenomena itu ada, memohon, meminta kepada selain dari Allah itu, yaitu di nasidah-nasidah, nasid-nasid, atau apa, qasidah-qasidah yang sering dikumandangkan orang, wabil khusus, mohon maaf, ketika pada hari dianggap sebagai maulidin Nabi. Gitu loh Pak. Ini contohnya. Apa contohnya? Ya Imam ar-Rusul ya sanadi anta babullahi wa mu'tamadi. Ini ada lagunya Pak. Cuma saya nggak bisa lagunya. Belum belajar. Apa terjemahnya Pak? Monggo. Jenengan yang anu nanti, yang apa? Yang ngoreksi kalau salah menurut kitab ini. Apa terjemahnya bahasa Indonesia? Wahai imam para rasul, ya. Wahai sandaranku, wahai sandaranku, ya imam ar-rusul ya sanadi, wahai imamnya para rasul dan wahai sandaranku. Lanjut. Engkau adalah pintu Allah dan tempat aku bergantung. Anta babullahi wa mu'tamadi, engkau adalah pintu Allah dan engkau adalah tempat aku bergantung. Nah sekarang saya tanya, sandarannya umat Islam, tempat bergantungnya umat Islam, apakah Allah ataukah Rasulullah? Allah. Allah, bukan siapa? Rasul. Wong Rasul sudah wafat, Pak. Itu loh, ya. Banyak, Pak. Cuma kalau diteliti, dikumpulkan ya banyak lagi. Nasid-nasid kayak begitu itu tadi. Nyanyian-nyanyian tadi, ya. Engkau adalah tempat aku bergantung dan sandaranku di mana? Fi dunya ya wa akhirati. Monggo. Di dunia dan akhiratku. Oh, Pak. Sudah wafat enggak Nabi kita itu? Udah. Beberapa jam setelah Rasulullah wafat itu Abu Bakar itu pidato. Saking khawatirnya orang itu meyakini Nabi Muhammad itu seolah-olah punya hak untuk diibadahi. Ceritanya panjang tapi saya potong. Begitu melihat Rasulullah wafat, Abu Bakar pidato. Ayyuhan nas qad araftum wa qad alimtum bi anna Muhammad qad mata. Wahai sekalian banyak orang, sampean sudah tahu Nabi Muhammad telah wafat. Kata Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat.
Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup selamanya, tidak akan wafat. Abu Bakar khawatir. Ya begini-begini ini loh. Dari mana kita bisa meyakini bahwa Rasulullah itu tempat bergantung, tempat sandaran kita? Dunia ya wa akhirati, di dunia dan akhiratnya. Ya. Setelah pidato berapi-api itu Abu Bakar membaca ayat Al-Qur'an, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa immata au kutila in qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu tidak lain cuma rasul. Telah banyak rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Apakah andai kata Nabi Muhammad itu mati biasa atau dibunuh orang, kamu akan jadi orang kafir kembali. Nah, ayat itu dibaca sama Abu Bakar. Ceritanya panjang, kemudian para sahabat berdiri semuanya menangis. Ya Abu Bakrin, ya Abu Bakrin, ka'anni lam aqra' hadhil ayah. Abu Bakar, saya kok seolah-olah belum pernah membaca ayat itu. Ayat yang menerangkan pada satu saat Nabi Muhammad akan apa? Meninggal. Masya Allah ya. Tugasnya panjenengan baca salawat. Mengikuti yang disunahkan oleh Nabi. Bukan minta pertolongan ke Nabi. Gitu loh Pak. Lanjut Pak, monggo. Ya Rasulullah khudh biyadi. Monggo. Wahai Rasulullah, bimbinglah diriku. Nah, ini 2021, 2022 masih nyaring dibaca orang. Ma yubduluni usri usra illa kaya dajal hadrati. Monggo. Tidak ada yang menggantikanku dari kesulitan kepada kemudahan, kecuali engkau, wahai mahkota keagungan. Yang menggantikan kesulitan menjadi kemudahan itu Allah apa Rasulullah? Allah. Lah menurut itu siapa? Rasul. Gini-gini ini loh Pak yang melemahkan umat Islam itu. Nabrak ayat yang bolak-balik jenengan baca, saya baca setiap sholat. Apa itu ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Kalau nggak dibuka tauhidnya nggak paham. Pikirannya baik-baik saja. Ya. Wong 2022 itu loh, belum genap 1 bulan. Di masjid sebelah rumah saya agak jauh, karena corongnya di atas banter, saya dengarkan dari kamar itu jelas. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad khilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad khilati adrikni ya Rasulullah. Artinya semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Boleh Pak? Ada. Ini saya enggak memfitnah, saya juga punya bukunya. Saya memberitahu yang ikut ngaji. Jangan minta ke Nabi, minta saja kepada Allah. Nabi itu manusia biasa, cuma menerima apa? Wahyu. Hai, jangan tak cek. Yang menghapus dosa itu Allah apa Rasulullah? Tapi jangan pernah dengar begini enggak? Alaika ya salam khairul anbiya, assalamu alaika ya salam ya makhilunu, assalamu alaik. Hai. Enak lagunya Pak. Ya, yang dua itu loh Pak. Alaika ya salam ya makhidunu, assalamu alaik
alaika ya salam ya makhilun wassalamu alaik. Ndak disuwe-suwe Pak. Ya. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada engkau wahai orang yang menghapus dosa. Siapa yang menghapus dosa? Allah apa Rasulullah? Begitu itu. Nah itu kalau mendatangkan penerbang ya apa? Ini namanya madzahirus syirki, fenomena kesyirikan. Mau dikuatkan sama Allah gimana? Itu loh maksudnya Pak. Maka keterangannya dalam kitab itu berikutnya, walau sami'a rasulullah mithla hadza latabarra'a minhu. Ya. Seandainya Rasulullah itu mendengar nyanyian di atas, loh, sampai di situ Pak. La tabarra'a minhu. Tentu Rasulullah akan berlepas diri daripadanya. Jangan kepada saya. Wong kapan hari sudah saya aturkan begini itu. Ketika Nabi ketemu sama emak-emak itu ada salah seorang emak yang ngomong, "Fina nabiyyun ya'rifu ma fi ghadan." Kita ini untungnya punya Nabi yang mengerti apa yang akan terjadi besok. Oleh Nabi tidak boleh. La taquli. Jangan ngomong begitu, Bu. Siapa yang tahu besok yang terjadi? Itu cuma Allah. Nah, sekarang nabinya sudah enggak ada, enggak bisa menegur orang yang salah lagi. Yang negur ya pakai ini, pakai kitab. Pakai hadis, pakai Quran. Dibacakan oleh Pak Ustadz, Pak Kiai. Ya. Nah, begitu. Walaupun saya tidak Ustadz, tidak Kiai, tapi mewakili panjenengan suruh membacakan, ya tak bacakan, ya. Sing salah sing ngongkon, ya. Begitu, ya. Walau sami'a Rasulullah mithla hadza la tabarra'a. Andai Rasulullah ngerti ucapan-ucapan itu, Rasulullah marah dan Rasulullah menyatakan bebas, ya. Illa yubaddilu usra bil yusri illallahu wahdahu. Tidak ada yang bisa menggantikan kerepotan menjadi kemudahan kecuali siapa? Bukan Nabi. Wa mithluha qasaid asy-syi'r allati tuktabu fil majallat wal kutub fiha talabul madad wal aun wa nasr min Rasulillah wal auliya was shalihin al-ajizina an tahqiqiha. Nasid qasidah kayak begitu itu tadi Pak, banyak sekali. Ya, ditulis di majalah-majalah dan kitab-kitab yang orang itu mintanya pertolongan ke Rasulullah, ya, bukan hanya ke Rasulullah, wal aulia dan para siapa, wali wassolihin dan orang-orang yang dianggap apa, saleh, padahal mereka itu al-ajizina an tahqiqiha, lemah, tidak bisa merealisasi yang diminta itu tadi. Ya, contoh yang lain. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengar ada jamaah kita yang wafat kemarin, Pak ya, Ibu. Semua orang begitu, Pak, nanti. Tapi mengagetkan orang lain, sepertinya dengan tiba-tiba, kan begitu loh. Kewajiban panjenengan saya sesama saudara orang Muslim, satu, meyakini bahwa itu keputusan Allah benar, nggak ada yang salah, nggak boleh suudon, walaupun dirasakan oleh kita dan keluarga lebih-lebih tidak enak, memang. Dan saya juga pernah mengalami begitu, nggak boleh suudon. Kalau suudon, apa maunya Allah? Berarti ada keputusannya Allah yang salah. Lah kalau ada keputusannya Allah yang salah, ini menyimpang sedikit, kalau ada keputusannya Allah yang salah, itu berarti ada sifat-sifat Allah yang salah, yang tidak baik. Kalau ada sifat-sifat Allah yang tidak baik, berarti ada nama-nama Allah yang tidak baik. Padahal di Quran nama Allah itu semuanya apa? Baik. Sedangkan nama Allah itu dengan sifat dan perbuatannya sama. Nah begitu. Lalu yang kedua, tugas kita mendoakan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya
mengampuni segala dosanya, memasukkan dalam golongan orang yang soleh dan solehah. Besok di akhirat masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu orang sudah wafat tugas kita begitu. Khusus Nabi bacalah sholawat. Sholawat apa Pak? Ya. Kalau saya ya bukan salawat badar, bukan salawat in'am, salawat fatih, salawat nariyah, salawat munjiyah, salawat ibil kulub, salawat asyil, bukan itu. Ya. Nanti ketemu Pak ya. Yang kedua, madhahiru syirki. Fenomena kesyirikan tadi. Dafnul awliya wa salihina fil masajid. Fatara fi aktsari biladil muslimin al-qubura fi ba'dil masajid. Waqad buniyat 'alaiha al-qubbab wa ba'dun nas yas'aluna min dunillah. Waqad naha Rasulullah SAW an dzalika. Apa terjemahannya, Mas? Banyak kita saksikan di negeri-negeri Islam, kuburan berada di dalam masjid. Itu yang nomor 2. Mengubur para wali dan orang-orang saleh di dalam apa? Masjid. Jangankan begitu Nabi itu Pak ya, ketika wafat, kalau jangan baca tarikhnya Madinah itu, semoga saya tidak salah. Opsinya dimakamkan di mana? Ada 3 opsi. 1 dibawa ke Mekah, dimakamkan di Mekah. Nah, Mekah itu Madinah, Mekah kan lama. Sahabat yang lain menolak, jangan, nggak ada syariatnya, nggak ada pesan dari Nabi. Yang kedua mau dimakamkan di dekat mimbar. Tidak boleh, karena mimbar di dalam apa? Masjid. Yang ketiga, Aisyah yang cerita bahwa setiap Nabi yang wafat dimakamkan di tempat wafatnya. Berarti Rasulullah dimakamkan di mana? Kamar. Jangan boleh nggak meniru Nabi itu, sunahnya Nabi itu tadi. Tidak boleh, orang Islam yang dimakamkan di makam Islam itu. Padahal di luar Masjid Nabawi itu ada makam baqi, kuburan baqi yang luas sekali. Para sahabat dan istrinya Rasulullah dimakamkan di situ. Tapi Nabi khawatir, jangan-jangan nanti gitu loh, orang datang ke sana minta ini minta itu, maka pesan sama Aisyah supaya dimakamkan di situ. Ada kitab sendiri yang membahas mengenai itu. Hujratun Nabi sallallahu alaihi wasallam tarikhuha wa ahkamuha. Kamarnya Nabi, sejarahnya dan hukumnya. Jadi hukumnya berubah. Kamar itu semula ketika Rasulullah masih sehat, boleh dipakai sholat, boleh dipakai ngaji, boleh dipakai zikir, kamar kayak itu ya boleh. Ya, tapi ketika Rasulullah wafat dimakamkan di situ, berubah hukumnya. Itu loh maksudnya. Kitabnya tebal. Nah, ini kok ada fenomena dafnul auliya wassolihina fil masajid, memakamkan orang-orang dianggap soleh di masjid. Untuk apa? Jadi kalau ini ada komplek perguruan atau mungkin apa pondok yang ada Pak Ustadz, Pak Kiai yang karismatik ya. Kalau membuat kuburan keluarga sebelah sana, enggak apa-apa. Tapi kalau hanya 1 orang didekatkan di masjid, nanti bisa memancing perbuatan apa? Syirik. Pamitan dulu sama Mbak Yai. Ada nggak kira-kira begitu Pak? Lama-lama itu kira-kira? Ada. Loh ya. Pikiran-pikiran tauhid begini ini bukan menohok atau mengolok-olok siapa-siapa, enggak. Tapi mengajari yang mau ngaji ini loh. Ya. Supaya tidak melakukan itu dan supaya mengerti bahwa itu hadhihi hiya wasilatun ila syirki. Begitu itu bisa mengarah pada perbuatan apa? Syirik. Waqad buniyat 'alaiha al-qubbab. Monggo, terusnya. Terkadang di atas kuburan itu dibangun kubah. Ya, kuburannya Nabi sendiri juga ada kubahnya dan para ulama saat itu juga menolak, tidak boleh mestinya. Tapi kalah sama penguasa. Di mana-mana itu ulama itu menang apa kalah sama penguasa itu Pak? Kalah. Yang menang siapa?
penguasa. Itu di mana-mana, enggak tahu kalau di sini itu ya. Ya. Bu, saya pernah ziarah kubur ke kuburan keluarga ya. Itu dibangun bagus, habis 25 juta. Itu kira-kira 15 tahun yang lalu. Uang 15 juta banyak nggak Pak? Oh banyak pol. Saya tanya, duit 15 juta bisa menambahi pahalanya yang meninggal nggak? Enggak. Tapi kalau itu dari keluarga, ahli warisnya, terus diinfakkan, sedekah jariyahkan atas nama yang meninggal, bisa nambahi pahalanya? Mengapa tidak itu yang dilakukan? Oh. Nah, sekarang kuburannya dibangun besar-besar Pak. Saya tidak tahu apakah menggunakan anggaran APBD, APBN, apa gimana kira-kira. Ya, nah, begitu. Waqad buniyat alaiha al-qubbab wa ba'dun nas yas'alunaha min dunillah. Monggo. Lalu orang-orang datang meminta pertolongan kepadanya. Iya, minta pertolongan yang mati, ya jelas nggak boleh. Wong wasilah minta kepada Allah lewat orang yang meninggal aja debatable kok enggak ada kok zaman Nabi kok. Saya pernah terangkan kalau wasilah itu pakai amal soleh, yang kedua pakai asmaul husna, yang ketiga pakai doa usolihina al-ahya. Doanya orang-orang yang soleh yang masih apa? Hidup. Jadi Bu, misalkan panjenengan dan saya, terus saya minta ibu-ibu, bapak-bapak, tolong saya didoakan. Saya ada masalah begini, tak terangkan, lalu minta tolong jamaah mendoakan saya. Boleh Pak? Namanya apa begitu tadi? Wasilah. Atau bapak-bapak ini minta tolong kepada saya, Pak Ustadz, minta tolong Pak Ustadz, didoakan Pak Ustadz. Semoga istri saya setuju Pak Ustadz. Nah, boleh Pak? Semangat. Apa sih Pak kok ngotot itu? Kok tinggal istrinya yang belum setuju? Saya ini kan punya sawah di desa Pak Ustadz, mau tak jual, istri saya nggak setuju. Nah. Boleh didoakan Pak? Boleh. Sampean suudon nih mau ya. Waqad naha Rasulullah an dzalika. Nabi melarang minta kepada orang yang mati tadi. Apa dawuhnya Rasulullah? La'anallahu yahudu wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid, muttafaqun alaih. Hadis ini tidak satu, Pak. Banyak. Monggo. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid atau tempat bersujud menyembah Tuhan. Saya tanya, menjadikan kuburan sebagai masjid itu apa maknanya? Ini kuburan lalu dibangun masjid permanen kayak begini tah? A ataukah B, ini kuburan lalu kuburan ini difungsikan sebagaimana fungsinya masjid? A apa B? Ya bisa A, bisa apa? B. Kalau A sudah jelas tidak ada perselisihan, tidak boleh, lebih tegas itu ya. Masa orang soleh itu dimakamkan di situ, atau di situ ada makam, lalu dibangun kuburan masjid permanen kayak begini, tidak boleh. Yang banyak, mohon maaf, ini kuburan, lalu kuburan itu difungsikan sebagaimana fungsinya masjid. Nah, sekarang saya tanya, masjid dipakai apa Pak? Salat, zikir boleh, ngaji boleh, duduk diam saja boleh. Ibadah enggak namanya duduk diam itu? Maka janganlah begitu itu dilakukan di ya. Iya Pak, bukan karangan saya, enggak boleh. Orang ngarang itu harus pakai dalil. Bil adillah, pakai dalil-dalil. Agama itu bukan jaremba biyen, bukan jeremba. Atau jere wong akeh ini, bukan jere wong akeh, jere dalil. Ya. Nah, begitu. Fa idza kana dafnul auliya fil masajid laisa masyru'an, fa kaifa yajuzu dafnul masyayikh wal ulama? Nah,
monggo. Jika menguburkan para nabi di dalam masjid tidak diperintahkan, Terus? bagaimana mungkin dibolehkan mengubur para syekh dan ulama di dalamnya? Ya, iya kalau di masyarakatnya Panjenengan ini tidak ada, tapi di negara-negara lain yang akidah tauhidnya tidak terlalu kuat, wah namanya syekh itu diagung-agungkan Pak, para ulama itu. Ilman bi anna hadzal madfun qad yud'a min dunillah fayakunu sababan li khusuli syirki. Wal Islam yukharrimu syirka wa yukharrimu wasailahu al muaddiyatu ilaihi. Monggo. Apakah lagi telah dimaklumi, kadang-kadang orang yang dikubur tersebut dijadikan tempat berdoa dan meminta. Ya, ziarah kubur itu disunahkan Rasulullah dengan maksud memberi manfaat kepada orang yang wafat. Caranya memberi manfaat apa? Didoakan. Masuk saja, ada salam enggak? Salam. Baru doakan. Jangan dipamiti. Ya. Lanjut terjemahnya. Sebagai sesembahan selain Allah. Ya, lama-lama bisa digitukan. Padahal terus karena itu ia merupakan sebab timbulnya perbuatan syirik. Iya, itu semuanya sababan li husuli syirki. Wal Islam yukharrimu syirka. Monggo. Padahal Islam mengharamkan syirik, terus dan mengharamkan prasarana yang bisa menyebabkan kepadanya. Hal-hal yang kemungkinan bisa menjurus pada perbuatan apa? Syirik. Nah, 2022 ini ketika syirik masih ada, maka dakwah tauhid tidak boleh apa? Berhenti. Tapi libur boleh nggak Pak? Boleh dong? Alhamdulillah. Enggak, saya kalau sudah ada uzur minggu, memang saya minta izin ya. Seringkali kalau saya ke keluarga itu di Malang sana itu memang saya gilir yang libur itu. Masjid ini, masjid ini, masjid ini. Tiap 1 bulan. Kemarin ke Malang lagi itu yang dapat giliran Pandaan sama yang di Bendul Merisi, harus diliburkan ya supaya ustadznya tidak terlalu capek, harus ngerti nggak Mudah-mudahan panjenengan dan saya, kita semuanya, keluarga kita senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya